Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saiful Anwar SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, berasal dari SDN 10 Pohon Pintu Kapon. Baiklah, saya akan menampilkan aksi nyata saya modul 1.4 yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Saiful Anwar SPDI. Kepada Bapak kita persilakan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saya berikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Ibu-ibu, rekan-rekan sejawat SDN 10 Alhamdulillah, saya doakan untuk semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam hidup. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini siang menjelang sore kita berkumpul di aula, insyaallah akan berbagi praktik pada konten radio hebat SDN 10 Pusat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang ada di sini nanti apa yang kita bagikan ada ilmu yang kita peroleh. Selawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Bapak Ibu yang hadir pada kali ini, perkenalkan saya Saiful Anwar, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah ingin berbagi praktik pada aksi nyata modul 1.4. Judul yang kita angkat hari ini adalah Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Ibu-ibu yang berbahagia, sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Sekolah dapat diibaratkan merupakan tempat bercocok tanam dan buah. Tanah diibaratkan sekolah dan tanaman sebagai murid. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid, sehingga murid mampu menerima dan menyerap pembelajaran dengan baik. Kita tahu bahwa pemikiran pokok pendidikan kita yang di Dewan Utara menggambarkan seorang guru itu ibaratnya seperti seorang petani dan mengibaratkan anak ini seperti diberi tanaman yang berbeda-beda. Ada benih jambu, ada kacang, ada padi dan lain sebagainya. Tugas petani pokoknya adalah untuk merawat. Peran dan tugas itu sebagai guru kita hanya memberi pupuk dan memastikan bahwa murid-murid kita yang di sekolah itu tersebut tumbuh sesuai dengan kodrat dan karakternya masing-masing. Kita sebagai petani yang kalau dia menanam benih jagung, padi, dari itu bagaimana supaya jagung padi itu tumbuh dan subur. Nah, dirawat, kalau ada rumput ya dibersihkan rumputnya, kalau ada hal-hal hama maka diberikan racun dan sebagainya. Maka kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan menemukan dan menggali kecerdasan anak-anak kita, yakni dengan memupuk kecerdasan tanpa harus menjaga watak dan karakter seorang anak. Ibu yang berbahagia, ini pemikiran yang di Dewan Utara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak kita, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sekarang Bapak Ibu kita lihat di sini
lihat pertanyaan ada gambar timbangan. Di situ digambarkan bahwa Ibu setuju tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut ibu? Setuju atau tidak? Nama menjadi ibu. Dilihat dari segi mana ya Pak? Nah, dari segi hukum, misalnya kalau anak melanggar tidak membuat PR, misalnya guru memberikan tindakan yang nomor 1 itu memberikan hukuman. Kamu tidak buat PR, maka kamu hari ini akan diberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Diberikan hukuman. Kalau langsung, kalau menurut saya tidak. Kalau langsung berarti tidak setuju ya. Kita lihat yang nomor 3. Ada lagi pertanyaan yang pemantik untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu nomor 3. Itu harus perlu kita jawab, nanti akan kita lihat dari hasil di sini. Nah, ada pun konsep kita pada siang hari ini ada 8 yang akan kita bahas. Nah, itu nanti berkaitan dengan budaya positif kita yang selama ini barangkali ibu-ibu pernah mendengar di sekolah untuk menanamkan disiplin anak itu diberikanlah peraturan-peraturan, kan begitu? Kontrak belajar. Nah, kalau kita lihat peraturan atau kontrak belajar yang kita berikan kepada anak, apakah itu sudah disepakati bersama dengan anak-anak didik kita? Ya. Sudah. Atau memang kontrak belajar itu guru yang memberikan, disampaikan oleh murid, kemudian diikuti oleh murid? Kita bersama-sama. Kita tanya, misalnya ini mau, ya oke. Yes. Saya beri tanda tangan. Jadi kalau kita lihat kontrak belajar dengan nilai-nilai dibagikan, nilai positif ya, nilai kelas belajar positif di kelas itu berbeda. Kita lihat di sini ada 8 sebenarnya yang akan dibahas panjang. Namun saya singkat-singkat saja, nanti ada nilai-nilai kebagikan. Nomor 3 ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas. Kita lihat nanti ada disiplin dan ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru dan segitiga institusi. Kalau kita lihat yang ibaratnya seperti ini, ibu-ibu A dan B. Ibaratnya A dan B ini, yang A ini disuruh untuk mengepalkan tangan ke kertas. Yang kertas itu ditulis misalnya sesuatu yang berharga, yang sangat berharga, kemudian digenggam oleh dia, kemudian diletakkan di salah satu tangan dan digenggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepala, teman Anda yang tadi akan mencoba dengan sebuah tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda supaya memberikan benda tersebut. Lalu si B membujuk, sudah digenggam kembali, dibujuk lagi, bukalah tangan saya mau ambilnya benda tersebut. Kemudian cara yang berikutnya tidak mampu, akhirnya apa? Mengancam. Kalau tidak dibuka nanti saya apakan seperti itu kira-kira. Atau menghardi, atau meraih, menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepala tangan tersebut bisa terbuka. Kita lihat. Nah, kita lihat kita sebagai guru dari sini. Pada dasarnya kita sebagai guru, kita tidak dapat memaksa murid, tidak bisa memaksa. Jika mau seperti mengontrol itu karena ada keinginan ya murid tersebut mengizinkan bagi kita sebagai guru untuk mengontrol. Itu adalah fungsi guru. Kalau kita memaksa, apa perubahan bersifat yang pendek? Kita lihat di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Lihat perubahan sifat yang pendek.
dengan hukuman tadi yang kita berikan. Nah, kemudian disuruh membaca. Ada ilusi yang bahwa semua penguatan positif atau efektif, nah, itu ada manfaat. Nah, ini mengatur kesalahan kita. Kalau kita merasa anak itu tadi salah, kita paksa mengatakan murid, maka identitasnya akan gagal. Oleh karena itu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi. Kita lihat lagi berikutnya. Ini yang kita bahas nanti, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman atau tanpa adanya hukuman. Yang kita tanyakan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak ada peraturan kelas saja? Kan kita baru kontak belajar di situ kan. Kita lihat di situ sebagai contoh, ada helm. Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Apakah ibu sebagai sebatas mengikuti aturan yang dibuat oleh polisi atau ada yang nilainya positif pada diri kita? Untuk menghindari kecelakaan. Nah, artinya apa? Helm yang kita berikan pada dasarnya bukan untuk mengikuti aturan kan? Untuk menghindari cedera yang ada pada diri. Artinya apa? Manfaat menilai positif untuk diri kita, bukan untuk mengikuti paksaan peraturan yang ada yang diterapkan oleh polisi. Contoh lain lagi kita lihat di situ. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa alasannya? Karena kita takut menular ke orang lain. Alasan positifnya adalah alasan kesehatan. Nah, gitu. Ya, positif itu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kita lihat di sini. Bagaimana perbedaannya peraturan atau kontrak belajar nanti dengan pembentukan keyakinan kelas? Ini gambaran. Kalau keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian kita lihat pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Misal kalau contoh yang saya sediakan di slide berikutnya. Kalau peraturan kan ada di sini kita lihat slide berikutnya. Nih peraturan. Ibu lihat di situ. Kurang jelas. Buku tidak boleh berserakan. Peraturan. Kira-kira kalau kita rubah keyakinan kelas yang berubah positif, kira-kira apa kalimat yang harus kita rubah di situ? Buku letakkan dalam lemari. Buku diletakkan dalam lemari. Buku disusun dengan rapi. Iya, buku disusun dengan iya bagus. Ini dilarang mengganggu teman. Apa yang kalimatnya? Dilarang Mengganggu teman. kita. Ini peraturan kan? Ya, kalau keyakinan. Keyakinan positif yang kita Semua buat. kita bersaudara. Semua kita bersaudara. Boleh. Kita lihat di sini ya. Bukunya. Betul diapakan oleh ibu. Meletakkan buku pada tempatnya. Kemudian kita lihat menghormati teman itu yang berkegiatan. Artinya dilarang mengganggu teman. Menghormati, saling menghormati nilai positifnya di situ. Kemudian ada peraturan yang dibuat di sini. Tidak boleh terlambat. Kan ada peraturan tidak boleh terlambat. Merubah paradigma yang peraturan yang negatif tadi merubah menjadi positif. Maka yang kita buat di sini menjadi positif. Datang tepat. Tidak boleh berbuat dan berkata kasar. Tidak boleh berbuat dan berkata kasar. Maka kalimat positif yang kita keluarkan adalah menjaga ucapan dan tingkah. Kemudian kalimat yang negatif tadi itu juga dibawa terakhir itu tidak mendorong atau dorongan tidak dirorong-dorong. Lihat di situ yang positifnya.
berjalan tenang rapi di bawah kalimat-kalimat contoh ya, peraturan-peraturan yang dibuat kemudian dengan nilai-nilai keyakinan itu kita sepakati. Kalau saya lihat itu ibu-ibu yang sudah melaksanakan ini ya keyakinan bersama dengan anak itu kelas 1 sudah saya lihat itu dibikin nilai-nilai ya dituliskan di kertas sepakati kemudian ditandatangani lalu ditempel. Jadi artinya apa? Nilai-nilai keyakinan kelas itu merubah peraturan yang selama ini kita membuat peraturan itu belum tentu membuat anak kita merasa nyaman. Tapi kalau nilai-nilai keyakinan kelas itu semua warga yang ada dalam kelas itu sepakat. Bila mana dilanggar, maka guru sebagai kontrol tadi itu dia bisa memberikan keyakinan kepada anak. Dia bilang keyakinan apa yang di kelas yang sudah dilanggar. Misalnya bilang suka mengganggu teman, nah, kan? Maka dibuat di situ. Oh iya Bu, saya tahu bahwa kita harus saling menghormati teman. Berarti Bilal sudah melakukan kesalahan. Maka dalam ini hal apa yang Bilal lakukan? Ya Bu, artinya saya tidak boleh lagi mengganggu teman dan saya akan mengikuti aturan-aturan berupa keyakinan kelas yang ada. Bagaimana Bilal supaya ini kesalahan bisa disadari? Ya Bu, saya minta maaf kepada teman yang saya ganggu, kemudian saya tidak akan mengulangi lagi dan belajar dengan sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Itu salah satu nilai-nilai keyakinan kelas yang bisa kita buat, kita sepakati bersama. Contoh. Jadi masih ini cara kerja. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi ibu ada di kelas masing-masing bersama dengan siswa menjelaskan keyakinan. Misalnya keyakinan itu banyak nilai positif yang bisa kita terapkan. Kemudian menempelkan ide bersama dengan siswa itu, misalnya si A, si B membuat keyakinan yang sudah sepakati nilai positif itu, kemudian buat namanya itu bukti untuk anak-anak kita bahwa nanti bila mana ada pelanggaran dalam kelas, guru bisa mengingatkan nilai keyakinan kelas tersebut. Itu nilai-nilai keyakinan kelas. Kemudian mengubah itu menjadi keyakinan kelas, kemudian memasukkan nilai kebajikan. Ibu semuanya, kalau peraturan biasanya itu ada batas lah untuk merenovasi, memperbaharui. Apakah berlaku sepanjang tahun terus itu saja yang dibuat, atau bisa dirubah menerima pembaharuan? Fleksibel, sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga sama, fleksibel, artinya hari ini kita bikin sepakatan seperti ini. Bisa saja perubahan keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan siswa. Artinya apa? Fleksibel, menyesuaikan. Nah, itulah yang disebut dengan nilai keyakinan budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Ini teori yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini teori. Pertahanan yang nomor 1, penguasaan. Ada pertahanan hidup, ada kasih dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan yang berbeda berlimpah. Kita lihat di sini. Ini kasus bagaimana ibu menyelesaikan yang saya contohkan kasus seperti ini. Si Bilal, Maulana, sudah 3 kali mengambil kotak nasi untuk dimakan. Temannya diambil kotak nasi. Kira-kira ya, kebutuhan apa yang perlu kita lihat yang ada pada Maulana? Bisa saja itu kebutuhan yang ada pada Maulana itu bisa penguasaan, bisa bertahan hidup, ya, bisa kesenangan, bisa kasih sayang dan rasa diterima, atau bisa kebebasan. Tadi ada di kasusnya sesuai dengan
restitusi ya, pekerja yang kita terima dari jawaban anak itu ketika kita tanyai. Misal si Maulana, kenapa engkau kamu mengambil nasi teman kamu si Ayu? Yo Pak, kita belum makan Pak. Berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi di situ? Bertahan hidup. Artinya bagaimana cara kita sebagai seorang guru melihat kasus ini? Maka yang harus kita selesaikan itu adalah bukan kesalahan. Berarti ada yang sesuatu yang belum terpenuhi di situ. Bertahan hidup. Maka kita panggil orang tuanya. Ibu Maulana sudah dapat sekolah dan bawa bekal. Gitu kan. Bagaimana solusi yang kita lakukan supaya anak mengambil nasi temannya kita berikan? Bisa nggak ibu menyediakan bekal? Kan kira-kira. Artinya kebutuhan ini yang belum terpenuhi. Atau bisa jadi penguasaan. Artinya Pak Maulana di situ merasa hebat ya, bangga, merasa senting. Nah, ada orang yang mengalahkan dia. Nah, kita sebagai guru kasus ini kita lihat apa yang harus kita selesaikan di situ. Jadi Maulana ini artinya dia karakternya, ya, kebiasaannya, dia merasa dirinya ya, paling hebat di lokal, berpuasa. Makanya solusinya kita tawarkan bagaimana? Bu Aira, bagaimana solusi kita untuk menyelesaikan kasus ini? Maka kita memberikan pembinaan, memberikan keyakinan kepada si Maulana ini bahwa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan ini salah, dan untuk memperbaiki kesalahan ini bagaimana yang solusinya diberikan? Iya. Kita lihat ini ada segitiga restitusi. Iya. Restitusi ya ada sih. Ada ya. Itu kasus. Atau bisa saja nanti dan selanjutnya yang berikut yang ketiga, keempat dan kelima. Bisa saja kebutuhan ini kebutuhan dasar manusianya ada 5. Ini tidak bisa kita sebagai manusia kebutuhan yang 5 ini tidak lepas. Tergantung kita nanti melihat kasus yang ada. Jadi itu yang berbahagia. Saya sudah bikin kasus kemarin itu, tapi karena pas bikin catatan kasus ini suara anak-anak yang di luar itu keras, jadi sehingga kurang berasa suaranya. Sudah di situ. Pekerjaan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kemampuan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi yang juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teori restitusi. Ibu kan kalau melihat kasus kan kadang-kadang kan ada diteliti dulu kebutuhan dasar. Maulana, kamu ini mengambil nasinya terus ya. Agak ke depan kan gitu kan. Langsung menghukum. Kita kan tidak tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Maulana. Tahu dia belum makan. Iya, ternyata kan kalau kita tanya, teliti, dan cari masalahnya sebenarnya apa, ternyata Maulana tadi dia lapar. Maka kita harus selesaikan yang laparnya tadi, bagaimana solusi ke depan tidak terulang lagi. Tugas kedua ada sebagai pembuat perbuatan bermasalah. Kemudian ada pembantu, ada teman, ada manajer. Kalau sebagai teman ini, Ibu Tian, bagaimana cara menyelesaikan Maulana sebagai teman? Itu ya Maulana nggak apa-apa lah ya. Kali ini kamu kan mengambil nasi teman mau yang mungkin Maulana besok nak mengulang sebagai teman. Tidak ada merasa bersalah, tidak ada apa, sebagai teman ini biasa saja. Artinya masalah ini terselesaikan sebagai teman. Tapi kalau sebagai manajer, kalau sebagai teman seperti itu, kesalahannya agak biasa-biasa saja. Sebagai penghukum, Maulana, pasti peraturan yang sudah kita buat di sekolah, lalu berdiri di depan, langsung saja menghukum. Kita tidak mencari restitusi masalah yang sebenarnya apa.
Kemudian pembuat rasa bersalah. Sudah ibu bilang kamu sudah diberitahu seperti ini juga masih kecewa ibu. Padahal peraturan sudah dibuat begitu. Masih juga mengambil makanan langsung. Akhirnya Maulana menunggu saja. Dia sudah dicap bersalah. Nah, kalau sebagai pembantu, kamu sudah melanggar peraturan dan konstitusinya, kamu harus tahu. Nah, itu sebagai ya Bu, saya salah. Kan sebagai teman, ayolah yang tertib dan buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa, kamu sudah salah. Itu sebagai teman tadi. Kesalahan. Iya nggak apa-apa, jangan biar sebagai teman, sebagai kawan. Yang punya nasi marah. Kalau nasi, Yang punya nasi marah. yang punya nasi marah, maka kita lihat di situ. Lihat di situ, nah, sebagai guru, kita kan kasusnya guru yang menyelesaikan, bukan yang punya nasi. Maka sebagai nah, kita lihat sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini sebagai manajer? Iya Bu, saya mengambil nasi Bu. Tadi saya lapar Bu. Tapi kamu salah yang mana? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya Bu, nanti saya besok bawa nasi sampaikan mama. Oh, tidak begitu saja. Kita komunikasi kolaboratif dengan orang tuanya, kita sampaikan, kita panggil. Sudah 3 kali Maulana ngambil nasi teman. Ibu Maulana sudah beberapa minggu ini berkali tidak ada. Kadang-kadang ya sudah mengambil nasi teman. Solusi yang terbaik dari ibu apa? Ya saya sibuk katanya nggak sempat membuatkan nasinya. Itu berikutnya saya akan berjanji akan membuatkan bekal. Contoh. Hukuman penghargaan. Kalau hukuman ini biasanya kan prinsip kan akan membuat pelaku yang bersalah itu merasa apa ya? Sakit. Kemudian merasa tidak nyaman, murid-murid takut, terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Apa kalau kita melihat penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Kalau diberikan tadi kan salah Maulana kan, penghargaan, kemudian dia mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Itu salah satu penghargaan yang diberikan. Kalau konsekuensi hukuman restitusi ada satu dan langsung saja. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi sudah kita jelaskan pengertiannya, ciri-cirinya. Itu kita lihat ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, dan lain sebagainya, masih banyak sampai ke bawah. Kalau dengan teman dulu itu sering terjadi. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah. Apa yang terjadi? Murid akan takut. Tapi takut pulang deh Pak Po. Nah, kalau hukuman berlakunya hanya jangka pendek. Hari ini mungkin dia sadar, tapi ke depannya belum tentu kan. Dan sebagainya. Ini yang ditanyakan oleh Bu Ila, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada kasus, kita menstabilkan identitas dan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, ada si Bilal tadi mengganggu teman di kelas. Kita panggil dalam kelas belajar. Bilal ditanya dulu, Bapak dapat kabar dari kelas bahwa Bilal mengganggu teman di lokal. Apakah itu benar? Bilal, iya Pak. Ya
ditanya lagi mengganggu teman kan, stabilkan spiritualitasnya. Gak apa-apa itu bilang. Bergelut bercanda dengan teman, kenapa bila lakukan itu kan? Ya Pak, saya bergelut aja sama teman di kelas Pak. Stabilkan identitasnya. Ditanya lagi kan. Oh nggak apa-apa itu bilang, Bapak juga dulu masa-masa sekolah suka bercanda juga dengan teman. Tapi ada waktu yang tepat, posisi kondisi waktu yang tepat. Bapak kalau bercanda sama teman nggak ada dalam proses belajar. Pas pulang sekolah, kami mainin bergelut. Artinya apa? Distabilkan. Ini ada validasi tindakan yang salah. Pasti ada alasan. Ada alasan awal tadi apa? Betul kan? Kemudian keyakinannya kan keyakinan. Para diri bilang, apakah perbuatan mengganggu teman bergelut dalam kelas tadi itu merupakan nilai-nilai positif? Pendapat itu salah Pak. Artinya Bilal sudah melanggar nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah diperkuat. Nilai apa yang untuk memperbaiki kesalahan ini? Bilal, ya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi, tidak akan berjalan dengan teman, dan saya berjanji akan mengikuti pelajaran dengan baik. Artinya mengakui kan? Apakah masih ada bisa untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah Bilal hanya sekedar itu saja? Enggak Pak, saya minta maaf sama teman. Nanti saya akan bertemu dengan teman yang saya ganggu tadi, saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi, berjanji. Baik, itu bagus Bilal sudah melakukan kesalahan, sudah mencarikan solusi. Selamat belajar, kembali ke lokal. Maka ketika dia keluar dari lokal itu dia merasa senang, nggak ada merasa takut. Thank you. Barangkali Bapak Ibu, Ibu semuanya. Itu saja. Barangkali ada ingin diskusi kita terkait dengan nilai-nilai positif, ya, terutama keyakinan kelas tadi. Silakan Bu Aira. Tolong seorang Aira. Oi, tolong seorang Aira. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar tadi. Ini menarik sekali ya Bapak ya. Mengenai institusi tadi, mungkin saya sebagai guru kelas 1 sudah mencoba bagaimana cara menerapkan restitusi tadi. Nah, contohnya 2 tahun yang lalu kepada murid kita Maulana tadi Pak. Sudah saya coba untuk mengimplementasikan bagaimana restitusi itu kepada Maulana. Mungkin jangka waktunya hanya beberapa bulan saja. Mungkin bisa dikatakan tidak ada masalah di sekolah, karena selalu saya pantau. Kemudian ketika pulang sekolah dan tanpa pemantauan mata saya, jadi restitusi ini tidak berlaku lagi untuknya. Sampai di luar atau di rumah, tidak sampai restitusi ini sampai ke rumahnya. Hanya sebatas saya seorang guru Maulana dan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, itu bagaimana cara mengimplementasikannya Pak? Supaya restitusi tadi itu sampai ke rumahnya dan di mana saja dia berada gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu yang lain yang tanya? Atau sebelum saya menjawab ada yang ingin memberikan masukan ya, karena kita metode kita hari ini bergerak adalah sharing. Kalau kasus yang seperti yang dipaparkan oleh Bu Aira tadi, kasus yang Maulana, kasus masalah, kemudian masalah ini sudah diselesaikan menggunakan metode segitiga restitusi tadi. Artinya ketika masalah ini ya, sudah teratasi, ya, hanya sebatas jangka pendek saja. Artinya masalah ini selesai di sekolah, kemudian bisa jadi besoknya dia di luar sekolah melakukan kesalahan lagi. Memang kesalahan pada kasus yang seperti itu
butuh kerja ekstra artinya butuh kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak-pihak terkait agar kasus yang sudah kita tangani itu dan kasus-kasus yang lainnya tidak terulang lagi. Kalau misalkan kita fokuskan kepada masalah apa, misalnya masalahnya Maulana ini suka mengganggu teman kan? Atau apa contoh kasusnya? Tadi dia menendang perut dia. Menendang perut Aulia atau Mbak Ira mengambil kan? Besoknya diulangi lagi. Artinya apa? Memang nilai-nilai karena memang pada usia anak-anak, memang kita tahu bahwa pada usia anak-anak ini masanya untuk bermain. Namun dari masa-masa untuk bermain itu kita sebagai guru di sekolah tetap mengontrol ya perkembangan anak itu agar nilai-nilai keyakinan kelas itu bisa menjadi positif dan terus berkelanjutan ke depan. Kalau kasus ini memang sudah saya lihat ibu sudah menyelesaikan di kantor, kemudian dudukkan bersama, tidak satu orang guru saja bersama-sama, kemudian didatangkan juga Pak Lurah sudah datang juga Babinsa. Kemudian barangkali seminggu kemudian atau sebulan kemudian terulang lagi. Ini apa yang sebenarnya salah? Itu timbul pertanyaan. Barangkali kita belum menemukan permasalahan yang sesungguhnya apa. Kita lihat dulu ke belakangnya ini Maulana seperti apa dalam pola asuhnya di masa lampau. Ya. Barangkali di masa lampaunya ini dia lingkungannya bukan lingkungan yang kondusif. Bisa saja lingkungan keluarganya broken home. Saya nggak tahu kalau Maulana itu broken home atau bukan. Atau bisa jadi di situ lingkungannya yang tidak nyaman. Maka kalau dalam lingkungan di situnya bukan lingkungan yang tidak nyaman, maka harus segera dihindari di tempat lingkungan yang bisa membuat pola perilakunya yang buruk tadi. Kalau lingkungannya yang tidak nyaman. Nah kalau lingkungannya polanya ini berada di lingkungan keluarga, maka yang harus kita perbaiki adalah keluarganya dulu. Keluarga dulu. Bagaimana caranya? Barangkali sekali-sekali lah guru mengundang, kalau istilah itu sekolah Islam itu mengadakan parenting, memberikan pemahaman tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, pola asuhnya seperti apa. Kalau di Jayati itu sebulan sekali. Apalagi sekarang itu beredar isu kan kasus yang sudah menyebar dari 10 menjadi 45. Nah, kan itu kasus. Artinya apa? Memang pemahaman diberikan bimbingan itu bukan saja kepada anak pemahaman. Nah, bisa saja kalau orang tua tadi itu memberikan pemahaman, kemudian kita berikan pemahaman juga kepada peserta didik kita bahwa perilaku yang menyimpang itu bisa kita rubah. Itu kalau menurut saya, tapi melihat kasusnya itu lebih luas lagi permasalahan. Apakah dari lingkungan yang tidak nyaman atau lingkungan keluarga atau memang Maulananya yang bermasalah. Nah, kita tidak tanya oleh kita. Kalau Maulana yang bermasalah, maka kita butuh proses. Tidak satu hari ini, tidak bulan ini, proses. Bisa jadi nanti proses pemahamannya bisa jadi kelas 4 ya Bapak. Baik, saya di SMP pernah juga itu melihat siswa nakal, tidak mau mendengarkan gurunya, dia sancing menyanyi juara-juara terus. Tapi kalau dalam belajar itu tidur aja kadang. Kalau Maulana kan tidak ada nampak apapun dari apa itu, nggak ada yang bisa dia sah gitu. Dan menyanyi nggak mau, tafis nggak bisa, belajar mengganggu gitu kan, semuanya hiper. Iya, barangkali solusi kalau sudah dicari-carikan solusi barangkali ya butuh pilihan terakhir psikologis. Psikolog kejiwaannya seperti apa yang digambarkan di jiwanya seperti apa. Biasanya kalau ada keponakan saya kasus kalau untuk pelajaran memang anak
apapun pelajaran dia tidak lengkap. Tapi kalau dari segi membantu, kerja keras, menolong, dia cepat, mau dia. Tapi kalau untuk pelajaran tidak mau, menyapu segala macam mau. Kalau diperintahkan dia mau, tapi kalau untuk pelajaran dia tidak mau. Kasus yang ada, maka di saat diadakan oleh psikolog, ternyata dia anaknya anak berkebutuhan khusus, butuh perhatian. Butuh perhatian nanti ekstra membimbing dia. Kata psikolognya, ini anak ini bisa Bapak, tapi dia perlu perhatian. Kalau Maulana kan katanya pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Kalau misalnya dari psikolognya, kalau butuh terapi tentu ada dari dari rumah sakit itu untuk dirujuk ke untuk konsul setiap sekali seminggu untuk konsul kan, tapi nggak ada pola asuh dan pendidikan keluarga. Berarti kan lingkungan keluarga dari kasus sudah kita temukan. Makanya solusinya dari keluarga tadi. Bagaimana keluarganya, barangkali ini biasanya ini kasus-kasusnya seperti yang Ibu Aira sampaikan itu biasanya, mohon maaf barangkali status ekonominya rendah, sehingga orang tuanya sibuk, ya kan, sibuk, anaknya tidak terperhatikan. Itu tugas tanggung jawab kita. Tugas kita sebagai guru tetap memberikan bimbingan yang terbaik untuk anak-anak didik, termasuk Maulana. Di batas luar itu tanggung jawabnya adalah orang tua di rumah. Kita sebagai guru ya berkolaborasi dan bekerja sama bersama-sama untuk membimbing dan mendidik anak-anak. Tugas kita. Kadang-kadang kalau hanya sebatas sekolah saja dia tidak selesai. Itu jawaban dari saya. Barangkali ada bantuan dari Bu Tiara, dari Bu Ilfa, ada, Bu Kenny, ada, Bu Nindi. Itu jawaban saya. Ini kasusnya yang terbuka. Itu jawaban saya. Kalau belum paham nanti kita diskusikan lagi lebih mendalam di luar materi ini. Satu lagi boleh Pak? Kalau Bapak sebagai CGP, di mana posisi Bapak gitu? Posisi Dalam dalam mengatasi masalah itu gitu. Masalah itu Ya. Kan kalau CGP itu bukan hanya memberikan teori, tapi berikan solusi gitu. Bantu juga untuk memberikan jalan keluarnya, membantu konselingnya gitu. Bagaimana, di mana posisi dan peran sebagai CGP? Baik, terima kasih Bu Aira. Kalau peran saya sebagai CGP artinya ikut serta melibatkan diri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan catatan di situ kalau diminta, kalau tidak diminta, mungkin kita akan untuk memberikan cara yang maksudnya menawarkan diri kan mungkin. Artinya apa? Kalau diminta untuk menyelesaikan solusi yang terbaik, apa kira-kira untuk mengatasi masalah ini, maka saya akan membantu guru-guru dan rekan-rekan di situ untuk mencarikan solusi bersama. Artinya tugas saya ikut serta bertanggung jawab, ikut membantu rekan-rekan dan ibu-ibu semua untuk menyelesaikan kasus ini secara bersama-sama dan bisa diterima. Itu dari saya. Terima kasih Pak. masih ada ibu ingin bertanya lagi? Bu Nindi? Sudah cukup. Nah, itulah nilai-nilai. Jadi Pengamalan Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu terkait materi kita hari ini. Barangkali yang perlu kita dudukkan bersama tadi nilai-nilai keyakinan kelas. Barangkali selama ini kita belum buat, boleh kita sepakati untuk anak didik kita bikin stigma dan situan atau apalah namanya kan yang bisa mengajarkan anak. Nilai-nilai keyakinan kelas kita minggu ini seperti ini. Makan tidak boleh berjalan sambil berjalan. Atau nilai positifnya yang dalam kelas apa yang kira-kira?
Misalnya menghargai teman, menghargai teman, saling menghargai. Bisa saling mencemooh, tidak boleh saling mengolok, tidak boleh saling membuli dan sebagainya. Insyaallah kalau sudah disepakati bersama, maka kita anak didik kita akan bersemangat mengikuti nilai-nilai positif tadi itu. Insyaallah. Itu saja dari saya barangkali Ibu. Kalau tidak ada lagi bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Bu Tiara, ini Bu Tiara berbakat untuk menggambar. Masuk ke mana dia, audio, video, kinestik atau apa? Desain grafis. Ya, desain grafis berbakatnya. Kalau disuruh nyanyi juga berbakat. Saja dari saya Bapak Ibu, terlebih dan kurang atas penyampaian materi ini, barangkali ada kekurangan saya minta maaf. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan materi ini ada manfaatnya untuk diri kita yang menyampaikan dan juga untuk Bapak Ibu sebagai rekan sejawat di sekolah ini bisa membawa perubahan. Baik, kita tutup acara workshop aksi nyata saya menurut 104 dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di gambar yang kedua ya nampak sih kan kita begini. Karena dia lupa. Ayah. Dia terus-terus. Kan aja, dua,